This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku salam. Yeay, akhirnya kita sampai juga nih di Italia. Aku udah gak sabar banget untuk explore dan menelusuri bangunan yang jadi ikon dan sangat terkenal di Italia ini, yaitu Menara Pisa. Yeay, kita foto-foto dulu yuk Kak, yuk. Wah, keren banget ini. Wah, ini bisa keren banget. Bagus banget ya Kak. Bagus banget ya. Iya, coba Coba lihat lihat. fotonya Kak. Loh, Kak, coba lihat deh. Kok Menara Pisa ini miring ya? Ih, serem ya Kak. Nanti ambruk lagi. Iya nih, coba kita cari tahu yuk. Kenapa ya Menara Pisa bisa miring kayak gitu? Hai kawan-kawan, kembali lagi dengan channel 2. Kamu tahu Menara Pisa kan? Itu loh menara yang miring di kota Pisa, Italia. Karena kemiringannya, Menara Pisa ini masuk salah satu keajaiban dunia loh. By the way, apa sih yang bikin Menara Pisa miring? Mau tahu? Yuk kita simak di video ini. Menara Pisa adalah bangunan ketiga dari Campo dei Miracoli atau lapangan pelangi di kota Pisa, yang juga merupakan sebagai lonceng bagi katedral. Menara Pisa melalui proses pembangunan yang cukup lama, yakni sekitar 200 tahun. Dimulai tanggal 9 Agustus 1173 dan selesai tahun 1350. Menara Pisa mulai terlihat miring pada saat pembangunan lantai ketiga, yaitu tahun 1178. Penyebabnya yaitu pondasi Menara Pisa yang amblas hingga 3 meter karena bahan bangunan yang berat dan kondisi tanah yang tidak stabil. Selama 200 tahun, masa pembangunan Menara Pisa dilakukan dengan 3 tahap pembangunan. Tahap pertama bisa berhasil sampai 3 tingkat, tapi pembangunan saat tahun kelima terpaksa dihentikan dikarenakan bangunan menara sudah terlihat mulai miring. Akhirnya pembangunan Menara Pisa benar-benar dihentikan selama 100 tahun. Sekitar tahun 1272, ketinggian menara ini ditambah lagi hingga menjadi 4 lantai. Pada pembangunan keempat ini dilakukan dengan berlawanan arah, dengan harapan agar menara bisa kembali tegak, seperti sedia kala. Namun sayang, pembangunan harus dihentikan lagi, hingga 80 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1360. Pembangunan kembali dilanjutkan dan pada pembangunan tahap akhirnya, dibangunlah sebuah ruangan lonceng yang berada di puncak Menara Pisa. Karena kondisi tanah yang tidak stabil dan lunak ini, jadi usaha apapun yang dilakukan Menara Pisa akan sia-sia. Namun, sampai saat ini penelitian mengenai kemiringan Menara Pisa masih dilakukan. Usut punya usut, katanya nih, dari beberapa para ahli, Menara Pisa akan dapat bertahan sampai 2 hingga 3 abad lagi. Keren juga ya. Oh, sekarang kita tahu penyebabnya adalah fondasinya, dasar dari bangunannya Kak. Berarti kalau membangun itu harus hati-hati dan bijak-bijak ya Kak? Karena bisa berakibat pada bangunannya, ya nggak adik-adik? Betul banget itu. Dan kita akan sama-sama pelajari melalui ibadah online StarKid yang super keren ini. Ayo kita siap untuk ibadah online. Siapkan Alkitab untuk adik-adik baca bersama. Lalu yuk duduk dengan rapih. Tidak makan dan minum supaya kita bisa berkonsentrasi. Ikutlah memuji dan menyembah Tuhan dengan semangat ya, karena kita bukan hanya menonton, tapi sedang beribadah kepada Tuhan. Lalu, klik like,
Subscribe dan share ya link online StarKid supaya semakin banyak anak-anak yang join beribadah kepada Tuhan. Oke? Thank you. Alright, now let's pray. God, we thank you for today. Now we are ready to praise and worship you, Lord. Holy Spirit, please be with us. We love you, Lord. In Jesus' name, Amen. Hai adik-adik, kita mau memuji Tuhan ya. Ikutin gerakannya. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Let's go! Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Be more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. In all I do. Hey! Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna be more like you.
Nah. Sayang sekali. Rumah yang udah dibangunnya hancur, cur lagi. Tidak terbentuk. Sayang banget ya Kak Angel ya. Sayang banget ya adik-adik. Aduh, coba ya sekarang kita pikir nih. Kita cari tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Mengapa? Nah, kalau kata adik-adik, apa coba yang menyebabkan rumah yang satu tetap kuat, kokoh, dan rumah yang satu lagi tadi, apa Kak Angel? Hancur. Nah, hancur berantakan. Coba tuliskan pendapatmu dalam komentar di dalam YouTube ini. Wah, hebat adik-adik. Tuh, mereka sudah mulai menuliskan. Oh, ya, benar. Adik-adik berhikmat sekali. Bisa tahu faktor penyebabnya. Harusnya ya dari awal sudah dipersiapkan dengan baik. Ya, bagaimana membangun sebuah rumah yang baik dan kokoh. Sehingga benar akan terbangun sebuah rumah yang kuat. Betul kan adik-adik? Iya ya, seperti itu. Nah, berarti disinilah diperlukan yang namanya hikmat. Hikmat untuk membangun sesuatu. Entah itu membangun rumah, apalagi untuk membangun bangunan yang lebih besar. Seperti dalam kisah Alkitab hari ini, yaitu membangun rumah Tuhan atau bait Allah yang Raja Salomo akan membangunnya. Wah, Raja Salomo akan membangun bait Allah ya?
seperti yang diperintahkan oleh ayahnya, yaitu oleh Daud. Hati-hati ya Salomo, persiapkan dengan baik dan mintalah hikmat yang dari Tuhan. Karena kan membangun sebuah gedung gereja tentu lebih besar dari sebuah rumah. Ya kan adik-adik? Pastinya, betul sekali itu. Lebih besar dan bahkan yang dibangun oleh Salomo ini besar sekali. Nih, bangunan ini akan dibangun seindah mungkin karena Salomo tahu ini membangun bait Allah. Dan ketika saya pelajari kisahnya Kak Angel, saya terkaget, rupanya untuk membangun bait Allah ini menghabiskan waktu 7 tahun untuk menyelesaikannya. What? Adik-adik dengar nggak? Tadi berapa tahun? 7 tahun. Lama banget. Itu kan sama dengan umur adik-adik yang kelas 1 SD. Lama ya adik-adik? Nah, memang karena membangun bait Allah itu tidak mudah. Jadi Salomo itu bergantung pada pimpinan Tuhan dan juga menggunakan hikmat yang telah Allah berikan kepada Salomo. Maka mulailah Salomo mendirikan bait Allah atau rumah Tuhan. Letaknya di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan pernah menampakkan diri kepada Raja Daud ayahnya Salomo di tempat yang ditetapkan oleh Daud. Oh, jadi lokasinya di Yerusalem di Gunung Moria. Nanti aku coba browsing di Google ah. Karena besarnya proyek pembangunan bait Allah ini, dengan hikmat Salomo menghimpun, artinya tuh mengumpulkan kekuatan dan mengumpulkan bala bantuan dari berbagai pihak. Salomo mengajak Raja Hiram. Nah, Raja Hiram ini dia tuh sahabatnya Raja Daud, ayah Salomo. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram, kepada Raja Hiram dengan pesan, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon. Dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu. Dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu. Seberapapun juga itu yang kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang-orang di Sidon. Oh gitu. Bijak sekali ya Raja Salomo. Pembangunan bait Allah yang sangat besar itu tentulah memerlukan bantuan yang sangat besar pula. Dan engkau dengan bijak memilih orang yang tepat, yaitu sahabat dari ayahmu Daud. Wow, great idea King Solomon. Semoga beliau bersedia membantumu ya. Maka segera sesudah Raja Hiram mendengar pesan dari Raja Salomo itu, ia sangat bersuka cita. Dia katakan, terpujilah Tuhan pada hari ini karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini. Lalu Raja Hiram mengutus orang kepada Raja Salomo dengan mengatakan, aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku tentang kayu aras dan kayu sanobar. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Wah, hebat. Bantuan yang besar itu kan ya. Ya, aku membayangkan ya Kak Reti ya. Betapa tidak mudahnya. Dari mulai menebang pohon yang besar, memotong, mengangkutnya. Dan pada masa itu kan tidak ada tuh alat-alat yang canggih kayak sekarang. Iya, betul sekali. Betul sekali. Tetapi dengan bersemangat Raja Hiram katakan, hamba-hambaku tenang, akan membawanya turun dari gunung Libanon lalu dibawa ke laut.
dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit. Nah, di laut, lalu kemudian didorong begitu ya. Kak Angel ya? Dihanyutkan. Dan dibawa sampai ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, betul adik-adik. Kemudian seluruh para pegawainya atau orang-orangnya ini benar ketika sampai di tempat yang dituju, mereka membongkarnya dan semuanya sampai selesai sehingga benar-benar semua yang dikirimnya dihanyutkan melalui laut tadi dapat benar-benar diterimanya. Tindakan yang sangat-sangat bijak. Tidak ada alat modern, tapi tetap dapat terangkut semuanya dengan cara-cara yang sangat cerdik. Keren sekali, keren. Move on everyone, teruslah maju kawan. Dan sebagai balasannya nih, Raja Salomo memberikan kepada Raja Hiram 20.000 gandum. 20.000 ikat gitu ya. Banyak itu Kak Angel. Terus bahan makanan bagi seluruh seisi istananya. Dan kemudian minyak yang ditumbuk. Wah, banyak sekali untuk membalas kebaikan Raja Hiram. Nah, demikianlah yang dilakukan Raja Salomo untuk Raja Hiram tahun demi tahun. Karena tadi kan berapa tahun Kak Angel? 7. Ya, 7 tahun. Jadi selama itu. Wah, pikir-pikir luar biasa ya hal ini dilakukan tahun demi tahun selama 7 tahun. Ini berarti serius sekali ya Kak Rati? Betul sekali. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Raja Salomo seperti yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Maka damai pun ada di antara Raja Hiram dan Raja Salomo. Dan kita akan lihat yuk kisahnya, proses pembangunan Bait Allah ini dalam tayangan ini ya. Oke. Bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Hiram, Raja Tirus, senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan. Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku. Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini. Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku. Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum dan 20 kor minyak tumbuk, bahan makanan bagi seisi istananya tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi ada 30.000 orang, 70.000 kuli, dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandur kepala Salomo, yakni 3.300 orang banyaknya, yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal.
Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel. Maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian. Bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. Lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan, menjadi tempat maha kudus. Rumah itu seluruhnya, juga seluruh mesbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi, 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Oh, batu-batu besar dipahat. Dan itu loh para pekerjanya. Wah, jumlahnya spektakuler ya. Kayaknya berapa tadi? 180.000 orang lebih. Lalu mesbah dan ruangannya dilapisi dengan emas. Wow, aku ya membayangkannya pasti indah sekali. Bait Allah yang dibangun tadi oleh Raja Salomo. Adik-adik, Kak Angel sudah membayangkannya. Perhatikan tadi kan, betul adik-adik. Di dalam bait Allah yang telah dibangun oleh Raja Salomo dengan sebegitu indahnya ini, adik-adik perhatikan kan, tadi ditempatkan tabut perjanjian Tuhan. Nah, tabut perjanjian Tuhan ini menjadi tempat maha kudus, tempat bertemunya Allah, hadirnya Allah atas umatnya. Dan memang itu terjadi pada masa itu. Luar biasa bukan ya adik-adik? Wow, congratulations King Salomon. Selamat ya, Raja Salomon telah berhasil menjadi orang yang bijak, yang membangun dengan hikmat yang telah Allah berikan. Sehingga selesailah suatu tempat untuk beribadah yang indah sekali bagi umat Allah. Dan adik-adik, sesungguhnya kita semua dapat menjadi orang yang bijaksana seperti Raja Salomo. Dan seperti orang yang tadi mendirikan rumah di atas batu. Yaitu dengan cara mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 24. Let's read the Bible. The B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E, the B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Berarti adik-adik dan kita semua, mari kita buat pilihan yang bijaksana dalam hidup kita. Setuju? Kuku, kuku. Wisdom. I need
to make the wise choice. Kuku, kuku. Aku perlu membuat pilihan yang bijaksana. Kuku, kuku. Sekarang, yuk adik-adik tolong bantu temanmu nih. Ada 2 temanmu yang harus membuat pilihan yang bijak. Choose wisely. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Di sini cocok. Nah, betul di sini. Loh, kok Edgar? Kan kata mama gak boleh main bola di dalam rumah. Iya, udah tahu. Tapi ini lagi seru nih. Loh, legoku. Pilihan bijak apa yang seharusnya Edgar lakukan? Maaf ya, sekarang kita bikin lagi yuk bersama-sama. Oke. Yeay, my balloon. Balonku bagus sekali. Kok ini besar. Main bola di dalam rumah lagi kok? Gak apa-apa. Balon kan lebih ringan dari bola. Oh no, balonku ada di lemari yang tinggi. Tuh kan, kata aku juga jangan main bola di dalam rumah. Aha, aku punya ide. Aku akan mengambil meja yang tinggi untuk mengambil balon itu. Nah, sekarang saya bisa mengambil balonku. Oh no! Aduh, kakiku sakit sekali. Pilihan bijak apa yang seharusnya Gia lakukan? Ayo kok, sini aku obatin. Apakah adik-adik sudah menolong Edgar dan Gia untuk membuat pilihan yang bijaksana? Wah, sudah semua. Thank you ya guys. Ingatlah adik-adik untuk selalu takut akan Tuhan dan memilih hikmat supaya hidup kita, hidup adik-adik, Kak Angel, Kak Reti, dan semua yang ada di rumah, yang ada di gereja, dimanapun adik-adik berada, kita semua mengalami berkat-berkat Allah dalam hidup kita. Yes, let's sing it. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Saatnya untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami belajar
bagaimana dengan hikmat Tuhan kami dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus, tolong mampukan kami untuk selalu membuat pilihan yang bijaksana, sehingga kami dapat menyenangkan hati Tuhan dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Indah sekali ya Kak Cynthia, bait Allah yang dibangun Raja Salomo. Iya betul, dan yang pasti karena fondasinya kuat dan dipersiapkan dengan bijaksana. Maka bait Allah itu tidak miring seperti menara Pisa tadi. Setuju adik-adik? Oh iya, betul Kak, setuju banget. Kita terus diingatkan untuk membuat pilihan yang bijaksana supaya kita bisa berhasil dan menjadi berkat bagi orang lain. Sekarang, yuk kita jadi berkat dengan cara klik subscribe dan like, lalu share link StarKid ini pada teman-teman. Dan kenalan adik-adik ya. Ready? 1, 2, 3, klik! Thank you ya. Ayo bangun imanmu dengan fondasi firman Tuhan. Join Zoom Anak Berdoa Minggu 12 Juni 2022 pukul 5.30 sore. Kita saling mendoakan dan juga berdoa bagi bangsa kita Indonesia. Adik-adik, ayo bersama teman-teman yang seru, kita gabung Zoom Connect. Acaranya rame loh. Jumat 17 Juni 2022 jam 5 sore. Kita saling sharing, main games yang seru, dan hadiahnya yang pasti dikirim ke rumah. Seru kan? It's quiz time! Apa yang ditaruh oleh Raja Salomo di dalam bait Allah? Kirimkan jawabannya ke hotline StarKid ya adik-adik. Puji Tuhan ya, pandemi semakin mereda. Tetapi sesuai anjuran pemerintah, adik-adik tetap gunakan masker ya. Lalu tetap jaga kesehatan dengan cara makan dan minum yang sehat. Oh ya, bagi adik-adik yang ingin melihat kembali tayangan ibadah online StarKid yang super keren ini, silahkan lihat di YouTube dan aplikasi Fajar Pengharapan setiap saat. Ayo ungkapkan rasa kasih kita kepada Tuhan dengan cara memberi persembahan. Adik-adik bisa lakukan dengan scan QR Code atau melakukan pembayaran online lainnya yang telah disediakan. Papa dan Mama atau orang-orang terdekat dapat membantumu. God bless you. Keren adik-adik, sudah beribadah dengan semangat. Keep up your spirit, tetap semangat, dan see you next week. Bye! Ayo kita lanjutkan jalan-jalan kita. Siap Kak.